Kasih tahu kamu teka-teki logika yang paling susah lagi. Jawab semua pertanyaannya supaya kamu terbiasa mengasah otak ya guys. Kamu udah siap belum nih? Kalau udah, langsung kita mulai teka-tekinya yuk. Teka-teki pertama. Pada suatu hari pagi-pagi buta ada seorang asisten rumah tangga yang kaget banget guys. Karena pada jam 5 pagi ia melihat majikannya Bani telah tewas di ruang tamu. Akhirnya ia langsung berteriak minta tolong dan memanggil polisi untuk menyelidiki kasus ini. Gak lama kemudian polisi langsung memanggil dan menginterogasi 3 orang yang tinggal di rumah itu. Orang pertama ART-nya, ia bilang, "Saya nggak tahu apa-apa soal kejadian itu pak. Tadi itu saya baru banget bangun tidur, setelah itu saya mau ke toilet buat siap-siap. Tapi saat saya lagi jalan, saya udah melihat majikan saya Pak Bani telah tewas di lantai. Makanya saya langsung teriak minta tolong dan memanggil polisi." Orang kedua adalah istrinya Pak Bani. Ia mengatakan, "Ada apa yang sebenarnya terjadi dengan suami saya pak? Kenapa ia bisa tewas di ruang tamu? Siapa pelakunya? Saat kejadian saya lagi nggak ada di rumah. Tadi itu saya lagi pergi ke mall untuk membeli kado buat suami saya. Soalnya hari ini dia lagi ulang tahun, tapi sekarang dia malah telah tewas." Orang ketiga mengatakan, "Waduh, saya nggak tahu apa-apa soal kejadian itu pak. Saat kejadian saya lagi ada di toilet. Soalnya tadi malam Pak Bani menyuruh saya untuk mengantarnya jam 7 pagi. Makanya saya mau mandi dan bersiap-siap buat nganter Pak Bani. Tapi tiba-tiba saya mendengar orang berteriak minta tolong. Jadi saya langsung ke sini." Kalau mendengar pernyataan dari ketiga orang itu, menurut kamu siapa pelakunya nih? Coba jawab cepat selama 5 detik. Hayo, ada yang udah dapet belum jawabannya? Jadi pelakunya adalah orang kedua, istrinya Pak Bani sendiri guys. Karena ia berbohong kalau tadi ia lagi ke mall buat beli kado buat suaminya. Kan gak mungkin banget ya ada mall yang udah buka di jam 5 pagi. Jadi udah pasti dia mengada-ngada supaya gak dicurigai tuh. Hayo, kalau kamu jawabnya apa? Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kedua. Pada suatu hari ada seorang kurir yang mengantarkan makanan untuk wanita bernama Nadia. Ia bingung karena ia nggak merasa memesan makanannya. Karena penasaran ia langsung memakan makanan itu. Tapi nggak lama Nadia meninggal setelah memakan makanan tersebut. Polisi langsung datang untuk menyelidiki kasusnya. Diduga Nadia meninggal karena ada yang meracuni makanannya. Polisi mencurigai 3 orang yang diduga sudah menaruh racun di makanan itu. Kurirnya mengatakan, "Saya nggak tahu apa-apa pak, tugas saya cuma mengirim makanan yang disuruh sama pacarnya Nadia. Ia cuma menitipkan makanannya untuk Nadia dan nggak ngomong apa-apa lagi. Jadi coba aja pak tanya pacarnya." Pacarnya mengatakan, "Aku sayang banget sama Nadia pak, tapi hari ini aku lagi berantem sama dia dan dia langsung mutusin aku. Aku membeli makanan itu dari sebuah restoran sebagai tanda permintaan maaf." Pemilik restoran mengatakan, "Saya nggak tahu apa-apa pak, aku cuma menyiapkan makanan yang ia pesan dariku. Jadi bukan restoran kami pelakunya." Kalau menurut kalian siapakah pelakunya? Coba jawab cepat dalam 5 detik. Jadi jawabannya adalah pacarnya guys. Karena ia baru aja diputusin sama Nadia. Mungkin karena kesel dan ia meracuni makanannya tuh. Hayo, jawaban kalian sama kayak aku nggak? Buat yang masih salah, tetap semangat ya. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki ketiga. Pada suatu hari ada seorang wanita bernama Yuli yang baru pulang kerja. Pada saat ia masuk ke rumah, ia melihat suaminya sudah meninggal di dalam kamarnya karena serangan jantung. Yuli langsung menelpon ambulans untuk membawanya ke rumah sakit. Polisi langsung menyelidiki kasusnya dan Yuli mengatakan, "Sebelumnya suamiku sangat sehat pak, saya juga nggak tahu kenapa dia begini." Gak lama kemudian polisi memanggil 3 orang yang ada di rumah itu. Anaknya mengatakan, "Saya lagi ada di sekolah seharian ini pak. Saya langsung pulang karena dapat telepon kalau ayah telah meninggal.
Mungkin ia kelelahan karena terlalu banyak bekerja akhir-akhir ini. Ibunya mengatakan dia terlalu sibuk akhir-akhir ini. Saat saya mau mengajaknya buat pergi jalan-jalan, dia selalu menolak. Jadi saya pergi sendiri dan saya nggak tahu apa-apa. Yuli mengatakan, suami saya sedang mengalami sakit jantung pak. Dokter sudah menyuruhnya untuk mengurangi stres, tapi ibunya nggak percaya dokter. Mereka selalu berantem setiap hari. Dan hari ini saya bekerja di pagi hari. Saya rasa mungkin mereka bertengkar hari ini dan akhirnya suami saya terkena serangan jantung. Mendengar pernyataan ketiga orang tadi, polisi pun tahu siapa yang berbohong guys. Kalau menurut kamu siapakah yang dimaksud Pak Polisi? Langsung aja dijawab dari sekarang ya. Hayo, ada yang bisa jawab nggak? Jadi yang berbohong adalah Yuli, istrinya guys. Karena sebelumnya ia mengatakan kalau suaminya sangat sehat. Tapi pada saat diinterogasi, ia ngotot banget kalau suaminya punya penyakit jantung. Kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki keempat. Pada suatu hari ada sebuah villa yang mewah banget guys. Keesokan harinya si pemilik villa mewah yang bernama Gilang datang dan berniat buat nginep untuk berlibur di villa itu. Tapi pada jam 12 malam penjaga villa itu berteriak, "Tolong!" Saat orang-orang datang ternyata si pemilik villa bernama Gilang itu telah tewas di depan pintu kamarnya. Polisi langsung datang dan langsung menyelidiki kasus ini. Saat dilihat dari CCTV-nya, ada 3 orang yang melewati kamar Gilang selama malam itu. Orang pertama bilang, "Aku adalah istrinya Gilang, Pak. Aku melewati kamar itu karena ya aku memang tidur di situ. Tapi sebelum kejadian aku lagi mau ke toilet dan agak lama, Pak. Tapi tiba-tiba Mang Odi si penjaga villa berteriak dan meminta tolong, ternyata udah ada suamiku yang telah tewas." Orang kedua mengatakan, "Aku adalah pembantu yang membersihkan villa ini pak. Sebelum kejadian aku lagi mau memasak mie instan buatku sendiri. Soalnya saat aku mau tidur tiba-tiba perutku lapar banget. Dan saat aku lewat kamarnya Pak Gilang tadi juga belum ada Pak Gilang yang tewas di situ pak." Orang ketiga mengatakan, "Saya adalah Mang Odi yang menjaga dan mengurus villa pak. Saya nggak tahu apa-apa soal kejadian itu. Soalnya tadi sore aku pulang ke rumah sebentar untuk bersih-bersih. Tapi saat aku balik ke villa ini buat jaga-jaga, aku malah melihat Pak Gilang telah tewas terbunuh di depan kamarnya." Kalau mendengar penjelasan dari ketiga orang itu, menurut kamu siapa pelakunya nih? Coba jawab dan aku kasih kamu waktu 5 detik. Hayo, ada yang bisa jawab gak? Jadi pelakunya adalah pembantunya guys. Karena kalau kamu teliti, di pisau yang ia pegang ada darahnya. Masa iya dia memasak mie instan memakai pisau dan ada darahnya? Udah pasti dong kalau dia pelakunya. Hayo, siapa aja nih yang benar jawabnya? Selamat ya guys, kita lanjut ke teka-teki selanjutnya. Teka-teki kelima. Kalau kamu lihat gambar ini, kira-kira apa nih jawabannya? Jadi ada 2 orang penjahat yang dicurigai lagi menyamar. Mereka mengatakan kalau mereka bukan penjahatnya. Dari kedua orang itu, menurut kamu yang mana nih penjahat aslinya? Coba jawab dan aku kasih waktu 5 detik. Hayo, siapa nih yang udah tahu jawabannya? Kalau udah tahu, langsung aja kasih tahu aku di kolom komentar. Nah, itu dia guys, teka-teki logika paling sulit yang cuma bisa dijawab sama orang jenius. Kalau kamu bisa jawab semua pertanyaannya dengan benar, bisa jadi kamu orang yang jenius ya. Kamu bisa jawab berapa soal nih? Coba dong kasih tahu kita di kolom komentar. Oh iya, kalau kamu suka sama teka-teki dari Tips Pintar, jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys, supaya kamu nggak ketinggalan teka-teki dari aku. Tips Pintar selalu lebih tahu. Peace out!